Kisah ini dimulai pada tahun 2030, ketika sebuah retakan bercahaya misterius muncul di langit di suatu bagian Tokyo. 100 personel pertahanan dikirim untuk mempelajari sisi lain dari retakan itu, namun hanya satu yang kembali. Seorang pria dengan tangan yang dibalut perban dan mengenakan seragam keluar dari ruang tersebut. Suara berbicara, mereka semua mengorbankan nyawa mereka agar dia bisa melarikan diri dan menceritakan apa yang terjadi. Dua pria berseragam memegang seorang pria yang kehilangan lengannya, bersama dengan darah di dahinya. Ada monster yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, gerombolan dari mereka. Mereka membunuh komandan, teman-temannya, semua orang. Sederhananya, mereka mati. Pemerintah membentuk tim pasukan khusus untuk memperbaiki retakan itu dan menyebutnya sebagai pasukan A. Seorang pria dengan jubah putih melihat segitiga bercahaya jauh. Namun, organisasi tersebut segera kehabisan sukarelawan dan anggota mulai meminta bantuan dari publik. Pegawai baru direkrut secara paksa, memilih kandidat secara acak, namun hanya yang memenuhi syarat yang bergabung dengan pasukan tersebut. Kelayakan mereka ditentukan oleh senjata seseorang yang memegang pedang dari mana muncul kilat hijau. Seorang pria berambut gelap dan berjubah putih dengan senang hati memegang pedang di depannya sesuai dengan senjata yang diperoleh para wajib militer. Seorang pria berambut panjang duduk di lantai dengan barang-barang yang berserakan di sekitarnya karena senjata yang diterimanya sangat lemah. Ketika tiba gilirannya, ada ketukan dari bawah. Seorang pria berambut gelap bersembunyi di balik tembok dan bernapas dengan berat. Ada banyak monster di belakangnya. Pria berambut gelap itu menggertakkan giginya dengan marah sambil memegang pedang berkarat yang rusak di tangannya. Dia berkata, "Tidak, ini tidak mungkin, ini tidak bisa terjadi." Dia gemetar dan melihat pedangnya. Mereka mungkin menilai secara keliru, mereka tidak akan berhenti di situ jika mengetahui tentang senjata yang begitu tidak berguna. Namun, senjata itu memiliki keterampilan rahasia. Air liur muncul di depan pria berambut gelap dan seekor monster dengan lidah panjang dan 3 mata muncul di depannya. Monster itu menangkap pria berambut gelap dengan lidah panjangnya, mengangkatnya ke udara, dan melemparkannya ke lantai. Pria berambut gelap itu membuka matanya. Monster itu berdiri di depannya. Dia bertanya apakah dia akan mati seperti itu saja. Jika itu memang terjadi di masa mendatang, maka pria berambut gelap itu mengambil pedang yang rusak dan menusukkannya dengan tajam ke mata monster itu. Dia berkata bahwa dia ingin menyerang musuh setidaknya sekali. Monster itu berteriak kesakitan. Sebuah layar oranye muncul di depan pria berambut gelap itu. Sistem memberitahu bahwa pencapaian telah terbuka, pukulan pertama telah dilancarkan pada bos area, level meningkat sebanyak 10, evolusi terbuka. Pedang pria berambut gelap itu bersinar dengan cahaya biru terang. Senjatanya bisa ditingkatkan dan levelnya meningkat. Dia berdiri di tengah area dan berkata bahwa dia sedang meningkat dalam kasus ini. Pria berambut gelap itu mengayunkan pedangnya dan berteriak lebih banyak. Sistem memberitahu bahwa level telah meningkat sebanyak 20. Dia berteriak lagi lebih banyak, sistem memberitahu bahwa level telah meningkat sebanyak 60. Dengan begini, dia akan menjadi lebih kuat. Sebagian rambutnya berubah menjadi putih, dan pria itu mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Kisah ini adalah tentang dia, seorang pecundang total. Pria itu melompat ke udara, pedangnya memancarkan cahaya merah dengan petir kuning, dan bagaimana dia menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia. Seorang wanita berambut pendek berdiri di tengah ruangan. Di belakangnya ada layar yang menampilkan tulisan, "Apa-apaan itu?" Rekrutmen untuk harapan bersinar umat manusia yang disebut The Force. Dia berkata, "Selamat pagi, pemirsa yang terhormat, di acara kali ini, The Force telah memulai rekrutmen tim untuk ekspedisi menjanjikan melalui gerbang. Seperti yang kita ketahui, sekitar setahun yang lalu, retakan misterius mulai muncul di seluruh dunia. Monster mengerikan keluar dari sana dan menyerang orang-orang yang mereka temui. Terlihat seorang monster dengan mata merah besar melompat ke arah pria bersetelan. Wanita itu melanjutkan, sebagai tanggapan, pemerintah dan pasukan bela diri membentuk tim untuk menyelidiki gerbang, pasukan. Beberapa orang berjubah putih berdiri di dekat portal biru. Hingga kini, berkat upaya pasukan, jumlah korban telah diminimalkan. Sebagian besar tim terdiri dari orang-orang yang dipilih dari warga kota. Pria itu mendekatkan mikrofon ke wajah seorang pria berambut gelap dan bertanya apakah dia tidak takut sama sekali. Pria berambut gelap itu tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak. Melindungi kebahagiaan warga adalah tugas kami, tugas pasukan. Kami akan melakukan segala yang kami bisa agar orang tidak perlu hidup dalam ketakutan." Wanita berambut pendek berkata, "Luar biasa. Kami tidak sabar untuk melihat kekuatan masa depan." Dan sekarang pengumuman selesai. Sebuah lukisan digital seorang wanita berambut pendek muncul di gedung tinggi. Dia berkata bahwa seleksi baru dimulai hari ini. Orang-orang yang telah diinformasikan harus siap untuk diuji.
Dua gadis tersenyum dan melihat telepon mereka sementara beberapa orang berlarian di kota dengan tulisan di tangan mereka. Tertulis, The Force terletak di tangan orang biasa. Sementara itu, di sebuah rumah 2 lantai, seorang pria berambut gelap dan berkacamata sedang tidur sambil bersandar pada lemari dengan buku-buku. Seorang pria berambut pirang berdiri di depannya dan dengan sinis bertanya, "Apa-apaan ini? Apa benar ini cukup untuk menjatuhkannya ke lantai? Adik tiri yang tidak berguna." Dia menarik kerah pria berambut gelap itu. Mamota Aoi, 20 tahun, pengangguran. Pria berambut pirang tiba-tiba menendangnya di perut. Mamota Aoi berpikir, kenapa ini terjadi padaku? Ibunya meninggal 10 tahun yang lalu. Orang-orang berdiri di pemakaman di depan kuburan. Ayahnya segera menikah lagi dan dia memiliki seorang kakak laki-laki. Mamota Aoi kecil berjabat tangan dengan anak laki-laki berambut pirang itu. Dia tersenyum lebar, tapi selalu merundungnya, kehilangan kesabaran dan mengekspresikan kemarahannya. Dia kehilangan kepercayaan keluarganya. Seorang pria berambut coklat dan seorang wanita berambut pirang memegang anak laki-laki berambut pirang di bahu mereka. Anak itu menangis, mereka memandang Mamota Aoi dengan tidak senang. Di sekolah, para siswa menusukkan sapu ke arah Mamota Aoi dan mengejeknya, merekam semuanya di ponsel mereka. Segala sesuatunya direbut darinya. Pria berambut pirang itu tampak puas dan orang-orang di sekitarnya tertawa. Mamota Aoi berpikir bahwa jika ada kesempatan untuk melarikan diri dari kehidupan seperti itu, maka dia siap. Dia perlahan menutup matanya dan tertidur. Dia berpikir, andai saja aku bisa menggunakan sihir atau semacamnya. Tiba-tiba sebuah pesan masuk ke ponselnya. Tertulis, 1 April, Selasa, pukul 10 malam. Satu pesan baru, pemberitahuan dari The Force. Mamota Aoi terbangun dan berkata sambil memegang kepalanya, "Aku pingsan lagi. Pukul berapa sekarang? Di mana ponselnya?" Dia melihat ponselnya dan bertanya, "Pesan untukku." Dia membuka pesan itu. Tertulis bahwa dia adalah kandidat nomor 599, Mamota Aoi. Dia dipilih sebagai calon anggota pasukan. Seleksi akan berlangsung hari ini pukul 7 malam. Siapapun yang tidak muncul akan dibawa paksa. Mamota Aoi bertanya-tanya, apakah The Force adalah yang itu, orang-orang yang biasa masuk gerbang? Dia melihat ponselnya dan bertanya, seleksi hari ini pukul 7 malam? Dan siapapun yang tidak muncul akan dibawa paksa. Aoi terus melihat ponselnya dengan diam, lalu tampak curiga dan berpikir, apakah ini semacam lelucon? Dia mendengar bahwa lelucon dari orang-orang yang berpura-pura menjadi The Force semakin sering terjadi akhir-akhir ini. Dia melemparkan ponselnya ke tempat tidur dan duduk di lantai berpikir, tapi jika surat itu nyata, maka mungkin dia akhirnya bisa melarikan diri dari neraka ini. Mamota sedang duduk di lantai, tetapi tiba-tiba muncul celah di sebelahnya seperti retakan di udara. Suara seseorang berkata, "Tuan Aoi." Mamota melihat ke depan dengan penuh tanya. Di depannya berdiri seorang pria berambut pirang mengenakan jubah putih dan memegang pedang dengan roda gigi di tangannya. Seorang gadis berambut pirang berdiri di belakangnya. Aoi melihat mereka dengan takut dan bertanya siapa mereka. Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Pria berambut ungu itu dengan tegas berkata, "Kami adalah mercusuar harapan umat manusia, tim peneliti gerbang, The Force." Gadis berambut pirang itu menyebarkan lembaran berwarna merah muda di depan pria itu. Pria berambut ungu itu mendekati Mamota dengan gembira dan berkata bahwa hari ini tepat pukul 10 pagi dia telah diberitahu tentang rekrutmen dan karena dia tidak muncul tepat waktu, mereka harus membawanya. Aoi berpikir dengan bingung, pesan itu, apakah itu nyata? Tunggu, apakah itu berarti aku benar-benar keluar dari sini? Pria berambut ungu itu meraih tangan Mamota dan berkata tidak ada waktu lagi, mereka harus pergi sekarang. Aoi melihatnya dengan penuh tanya dan meminta maaf. Lalu dia bertanya apakah mereka bisa menunggu sebentar. Dia perlu mempersiapkan barang-barangnya. Pria berambut ungu itu menunjuk ke samping dan berkata, waktu adalah uang. Dia berkata dengan puas bahwa lebih dari apapun dia benci membuang-buang waktu. Sebuah pedang biru mulai muncul di tangan gadis berambut pirang itu. Gadis berambut pirang itu mengayunkan pedangnya dan menidurkan Mamota. Aoi bertanya, mereka memotongku. Tiba-tiba dia mulai menutup matanya. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi ungu dan berkabut. Dia bertanya apa yang terjadi, dia kehilangan kesadaran. Gadis berambut pirang itu melihat pria berambut ungu dan berkata bahwa tugas telah selesai. Aoi terbaring tidak sadar di lantai. Pria berambut ungu itu berkata dengan gembira, kerja bagus, tapi seharusnya selesai 1 menit dan 36 detik lebih awal, kita harus segera ke markas. Pria berambut ungu itu bertanya apakah dia ingin mencoba membawanya ke markas. Pria ini ringan seperti bulu. Gadis berambut pirang itu memandangnya dengan tidak senang dan berkata, tidak, hentikan teriakanmu.
Pria berambut ungu itu berkata dia tahu itu. Aoi membuka matanya dan bertanya, suara apa itu? Dia menutup matanya lagi. Tiba-tiba, suara seorang wanita mulai membangunkannya. Momota membuka matanya, di depannya berdiri seorang gadis berambut panjang berwarna merah muda. Dia itu terus memanggilnya. Gadis berambut merah muda itu berdiri di depannya, meletakkan tangannya di pipi Momota dan dengan gembira berkata, akhirnya kamu bangun. Momota menjauh darinya dengan ketakutan dan bertanya siapa dia. Dia melihat sekeliling dan berpikir, tunggu, aku ada di mana? Tiba-tiba sebuah tangan menarik tudungnya dan mengangkatnya. Suara seseorang berkata, Tuan Momota, pria berambut ungu tampak marah. Dia berkata dengan tidak senang bahwa Aoi kelamaan tidur dan berkatnya acara pemilihan ditunda. Dia menyuruhnya bangun dan mengikutinya sekarang. Momota menunjuk dirinya sendiri dan bertanya dengan kaget. Apa? Dia berpikir, aku ada di rumah. Lalu The Force muncul dan membunuhnya. Momota teringat bagaimana seorang pria berambut ungu dengan pedang di tangannya berdiri di depannya, dan seorang gadis berambut pirang berdiri di belakangnya. Itu benar, mereka membunuhku. Momota memegang bajunya dan berkata, tidak ada goresan, apakah itu hanya mimpi? Pria berambut ungu berteriak tidak senang, Tuan Momota, ikuti aku cepat. Dia bersumpah demi Tuhan akan menendangnya jika perlu. Momota melihatnya dengan canggung dan berkata, aku akan datang, dan bertanya-tanya, apa yang terjadi di sini? Setelah beberapa saat, suara seseorang dengan keras berkata, selamat pagi, kalian semua di sini untuk mengikuti seleksi. Terima kasih banyak sudah datang. Pria berambut ungu berkata alasan mereka berkumpul hari ini adalah untuk menemukan rekan-rekan baru yang akan bertarung bersama mereka. Dia mengangkat tangannya, semua orang yang hadir memiliki kesempatan untuk bergabung dengan mereka. Mereka akan menyambut siapa saja yang lulus seleksi dan bergabung dengan mereka demi umat manusia. Aoi berpikir dia tahu The Force itu luar biasa. Dia dengan canggung melihat pria berambut ungu tapi apakah ini semacam agama atau sekte aneh? Pada awalnya dia berpikir mereka adalah penipu. Tapi, seleksi macam apa ini? Apakah yang lain sudah tahu semuanya? Pria berambut ungu berkata, seleksi akan dimulai sekarang. Tolong ikuti saya ke gudang senjata. Di gudang senjata ada beberapa jenis senjata yang bisa membunuh monster. Jika mereka memiliki bakat, mereka akan bisa menangani senjata-senjata ini. Namun, tidak semua orang akan mampu mengatasinya. Pria berambut ungu tersenyum dan berkata senjata itu sendiri yang akan memilih pemiliknya. Mereka akan mengerti begitu mereka mengambilnya. Sekarang mereka akan bergegas ke gudang senjata. Aoi berdiri di antara kerumunan orang dan berpikir dia benar-benar tidak tahu apa maksudnya. Apa maksudnya senjata itu sendiri yang akan memilih pemiliknya? Siapa yang tahu? Setelah beberapa saat, pria berambut ungu membuka tangannya dan berkata seleksi akan berlangsung tepat 10 menit. Mereka yang lulus akan menetap, sisanya akan segera pergi. Dia mengucapkan selamat kepada semua orang. Pria berambut coklat bertanya apa yang harus mereka lakukan. Gadis berambut gelap bertanya dan apa yang ada tentang pemilihan senjata? Aoi berpikir The Force ini misterius dan mencurigakan. Dia mengambil pedang panjang, dan berpikir, tapi jika aku bergabung dengan mereka mungkin aku bisa melarikan diri dari rumah. Pertama-tama aku akan mencoba mengambil pedang seperti ini. Seorang pria berambut gelap bertanya dengan terkejut apa yang sedang terjadi. Seorang pria berambut gelap, seorang gadis berambut hitam, dan seorang gadis berambut coklat dengan gembira memegang pedang bercahaya di tangan mereka. Pria berambut gelap bertanya dengan gembira apakah ini berarti dia terpilih. Gadis berambut pendek dengan gembira berkata bahwa pedangnya juga bercahaya. Pria berambut ungu tersenyum lebar dan bertanya apakah dia terpilih. Lalu, dia meminta semua yang terpilih datang ke tempat yang ditentukan. Aoi melihat yang lain dengan bingung dan berpikir, berarti jika dia terpilih senjatanya bercahaya. Tentu saja, dia bukan yang terpilih. Pria berambut gelap berkata tidak ada kilau, bahkan samar sekalipun. Pria berambut pirang melihat pedangnya dengan tidak senang dan bertanya mungkin itu bercahaya untuk mereka yang pertama kali menyentuhnya. Gadis berambut pirang berkata dia sangat berharap bisa bergabung dengan pasukan. Dia tidak peduli jenis senjatanya apa, hanya pilih saja. Tiba-tiba sesuatu terlintas di benak Aoi. Dia berpikir suara yang sama dia dengar saat dia bangun. Seorang pria tua berdiri di sebelahnya dan bertanya, kilau orang terpilih tidak bisa dipalsukan, kan? Aoi bertanya, apa? Apakah aku mendengar sesuatu sekarang? Pria tua itu bertanya, apa? Aku tidak mendengar apa-apa. Tiba-tiba Aoi memutar kepalanya dan berkata dia mendengar lonceng berdentang. Pria tua itu berkata dia tampak gila. Seorang pria berambut gelap melihatnya dengan canggung dan bertanya apakah dia gila. Aoi bertanya dari mana suara lonceng itu berasal. Dia bergerak maju, aku mendengarnya. Apakah itu datang dari pedang ini?
Dia mengulurkan tangannya ke pedang ketika tiba-tiba petir biru kecil melewati tangannya. Pedang itu bersinar biru dan petir muncul di mana-mana. Pria berambut hitam berkata dengan terkejut, "Lihat itu, kilauan itu luar biasa." Aoi melepaskan pedang itu dan berkata itu sangat panas. Dia tidak bisa bernapas. Momota memegang dadanya dan mulai bernapas dengan berat, urat-urat di lengannya dan lehernya menonjol. Dia bertanya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba dia muncul di udara, ada asap di sekelilingnya. Dia melihat cahaya di bawah kakinya dan bertanya apakah dia di surga. Dia jatuh, suara seseorang berkata dia memilihnya. Aoi memegang kepalanya dengan tangan dan bertanya suara apa yang ada di kepalanya. Garis-garis virus muncul di seluruh tubuhnya. Dia bertanya apa-apaan ini. Suara seseorang mulai berbicara lagi, atas nama kontrak dia akan berada dalam kendali penuhnya. Aoi melindungi matanya dari cahaya dengan tangannya. Suara itu berkata, "Kau akan menerima berkahnya selama sisa hidupmu." Setelah itu, pria berambut ungu bertanya apakah dia baik-baik saja. Momota membuka matanya dan melihatnya. Pria berambut ungu berkata dia tidak menjawab ketika dia memanggilnya dan sudah mengira dia mati. Aoi memegang kepalanya dan bertanya apakah ini halusinasi, dan melihat pedangnya bersinar. Pria berambut ungu bertepuk tangan dengan gembira dan mengucapkan selamat kepada Momota. Dia berkata dia merasakan gelombang cahaya terbesar yang pernah ada. Aoi berterima kasih dengan acuh tak acuh. Kerumunan orang berkumpul di sekelilingnya dan bertanya senjata apa yang dia pilih. Itu bersinar sangat terang, itu pasti senjata yang sangat kuat. Tiba-tiba pedang di tangan Momota bersinar biru. Dia berpikir tentu saja dia seseorang yang terpilih. Sekarang dia akhirnya akan kuat dan bisa berubah. Tiba-tiba pedang itu berhenti bersinar dan sebuah pedang berkarat yang rusak muncul di tangannya. Kerumunan orang dan pria berambut ungu berhenti memandangnya dengan gembira. Aoi melihat pedang di tangannya dengan penuh tanya. Sementara itu, setelah seleksi, pria berambut ungu tersenyum sambil memberikan seragam The Force. Dia berkata dengan sarkastis apakah seragamnya seragam pahlawan atau pakaian pemakaman, dia menantikan itu. Aoi berpikir pria ini hanya aneh. Sementara itu, di stadion sepak bola, meskipun akhirnya berhasil melarikan diri dari saudaranya, Aoi merangkak di sepanjang lintasan. Di sebelahnya, seorang pria berambut pirang meniup peluit dan berkata bahwa stamina Aoi lebih buruk dari sampah. 100 putaran lagi. Aoi mengayunkan tongkatnya dengan canggung. Pria berambut pirang itu berkata bahwa Aoi tidak memiliki bakat dengan pedang dan harus melakukan 1000 tendangan latihan lagi. Setelah itu, Momota memegang setumpuk buku di tangannya. Pria berambut pirang itu berkata bahwa dia bahkan tidak bisa mengingat hal-hal sederhana seperti ini. Sisa 50 buku harus dibawa pulang. Momota terlihat lelah dan berkata bahwa dia tidak sanggup. Dengan kecepatan ini, dia akan segera mati. Dia tidak tahu bahwa mereka akan dilatih sekeras ini sebelum masuk ke gerbang. Momota duduk di bangku dengan wajah tertunduk ke lantai. Dia berpikir bahwa dia akan langsung bisa melompat ke pertempuran karena mereka memiliki senjata khusus ini. Dia pikir hidupnya akan lebih baik jika dia bergabung dengan The Force. Tapi ternyata, dia seperti melompat dari wajan ke dalam api. Aoi merapatkan tangannya dan meratapi hidupnya yang penuh dengan penderitaan. Tiba-tiba, seorang pria berambut pirang mendekatinya dan berkata, "Aoi." Aoi melihat pria itu dengan penuh tanya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Hayasaka Shigemi, dari divisi keempat. Shigemi mengangkat tangan dan berkata, "Kita akan berlatih di belakang gerbang sore ini. Kenapa malah berkeliaran di sini?" Momota bertanya, "Di luar gerbang? Pagi-pagi begini?" Shigemi bertanya, "Kamu gak dikasih tahu? Aku sudah memberitahu teman sekamarmu untuk bilang ke kamu 3 hari yang lalu." Aoi mengingat pria berambut merah yang mengatakan bahwa dia ingin anak-anak menjauhinya. Shigemi tersenyum, mengacungkan jempol, dan mengajak mereka pergi ke gerbang bersama. Aoi merasa dia tidak memikirkan detailnya. Setelah beberapa waktu, Shigemi dan Aoi berdiri di dekat rumah. Ada segel sihir di pintunya. Dia membuka pintu dan berkata bahwa ini adalah gerbang yang akan mereka lihat hari ini. Beberapa orang berdiri di depan mereka. Pria berambut merah memandang mereka dengan tidak senang. Shigemi bertanya apakah semuanya sudah ada di sini. Luar biasa. Pria berambut merah memandang Momota dengan menakutkan dan bertanya apa yang dia lakukan di sini. Merasa hanya akan dihambat olehnya. Aoi melihatnya dengan canggung. Shigemi berkata dengan tidak senang kepada pria berambut merah. "Hei nak, aku sudah menyuruhmu memberitahu Aoi." Pria berambut merah bertanya, "Tentang pelatihan hari ini, kan?" Shigemi berkata bahwa tidak memberikan informasi yang benar adalah kesalahan besar dan mereka tidak akan mentolerir ini di The Force. Pria berambut merah meminta maaf dan berjanji untuk mengingatnya lain kali. Dia memandang Momota dengan kesal. Shigemi tersenyum dan berkata, "Oke,
Sekarang kita akan bersiap. Dia memberitahu semua orang untuk berkumpul. Inilah gerbang yang akan kita pelajari hari ini. Kristal sihir biru muncul di depannya. Dia berkata bahwa tingkat ancamannya adalah yang terendah, tingkat 1. Bahkan tanpa kapten dan wakil kapten, semuanya akan baik-baik saja selama ada seseorang yang berpengalaman bersama mereka. Ideal untuk mengajarkan pemula. Sebelum mereka memulai, sebuah robot bundar muncul di tangan pria itu. Robot itu memiliki telinga kucing dan berkata, "Memuat." Shigemi berkata bahwa mereka akan menggunakan alat itu untuk mengukur dan mengkonfirmasi tingkat bahaya dan meminta untuk menunggu. Pria berambut merah tersenyum dan melambai saat memasuki portal. Dia berkata, "Kami pergi, lakukan yang terbaik dalam mengajar Momota." Aoi berpikir bahwa tampaknya dia juga mengalami kesulitan. Shigemi menghela nafas berat dan menyuruh mereka mengikuti. Mereka benar-benar harus menggunakannya untuk mengetahui tingkat bahayanya terlebih dahulu. Dia mengeluarkan tablet dengan pena dan berkata bahwa dia sudah memeriksa semuanya kemarin. Jarang ada yang berubah dalam waktu singkat. Dia menyarankan agar Momota melewati ujian. Momota berpikir apakah ini benar-benar normal. Dia benar-benar cemas. Shigemi menyerahkan tablet dan pena kepada Momota dan berkata bahwa ini harus ditandatangani sebelum memulai. Tanda tangan siapa saja bisa. Maukah Aoi menandatangani sebagai gantinya? Aoi bertanya, "Aku?" Shigemi meletakkan tangannya di bahu Aoi, tersenyum dan berkata, "Kau mungkin pendatang baru, tapi kamu dipilih oleh pedang. Kamu sudah menjadi bagian dari The Force, jadi tanda tanganlah dengan bangga." Aoi melihat pria itu dengan canggung dan berpikir dia bahkan belum melihat senjatanya. Shigemi mendekati portal dan berkata, "Oke, kita akan segera pergi." Dia meminta untuk melihatnya dan menyuruhnya untuk hanya menempelkan tangan di sini. Aoi berpikir apakah ini benar-benar aman. Dia mengulurkan tangannya ke portal dan menutup matanya. Setelah beberapa detik, dia membuka matanya. Momota berdiri di tepi tebing, monster terbang di atasnya. Sistem memberitahu tingkat bahaya. Pertama, gua pantai. Aoi terkejut melihat daerah itu. Shigemi berbalik padanya dan berkata, "Selamat datang di dunia lain, dunia di luar gerbang." Dia mengangkat tangannya dan berbalik ke anak-anak lainnya. Dia berkata bahwa semua orang harus mendengarkannya. Dia akan membunuh bos agar mereka bisa bersenang-senang dan menghabisi sisa monster. Shigemi bertepuk tangan dengan gembira dan berkata bahwa pelatihan telah dimulai. Setelah beberapa waktu, sekelompok orang mengalahkan sisa monster. Pria berambut merah menggelengkan kepala dan berkata betapa membosankannya ini. Dia mengharapkan sesuatu yang lebih, terutama karena mereka disebut monster. Hanya ikan kecil. Gadis dan pria berambut putih berbalik padanya dan dengan gembira berkata bahwa dia sangat kuat. Itulah mengapa dia dipilih oleh senjata yang sangat kuat. Aoi berdiri di kejauhan dan melihat anak-anak itu. Momota bertanya apakah orang-orang yang dipilih oleh senjata seperti itu bisa bertarung tanpa pelatihan. Shigemi tersenyum dan berkata bahwa dia benar. Tidak banyak monster di area ini. Dia menyarankan agar dia menyerahkan ini kepada orang lain dan mengulangi pelajaran kemarin. Pria itu bertanya apakah dia tahu bagaimana mereka menghancurkan gerbang. Aoi meletakkan tangan di dagunya dan berkata bahwa seharusnya ada semacam ruang bawah tanah di belakang gerbang, dan di dalamnya ada monster bos dengan mata emas. Setelah membunuh bos, ruang bawah tanah dihancurkan. Jadi, pasukan harus membunuh monster bos, kan? Shigemi tersenyum dan berkata, "Hebat. Aku sudah melihat hasil kerjanya." Dia menunjuk jarinya ke dahi dan berkata bahwa masih ada satu hal lagi. Bos juga ditandai dengan tanda silang merah di dahinya. Jangan lupakan itu. Aoi melihatnya dengan penuh tanya dan berkata, "Tentu, hampir saja aku lupa." Setelah beberapa detik, Shigemi berkata bahwa sekarang mereka akan melihat bagaimana dia menggunakan pedangnya. Momota berdiri dengan pedang di tangannya. Titik lemah monster di sini adalah telinganya. Jadi cobalah untuk mengincar ke sana. Momota berkata, "Oke," dan berpikir bahwa dia akhirnya bisa melawan monster menggunakan senjata ini. Tiba-tiba, monster dengan mata merah besar dan telinga muncul di hadapan Momota. Gadis dan pria berambut pirang mulai lari ketakutan. Pria berambut pirang berbalik padanya dan berkata, "Hati-hati." Momota juga mundur ketakutan dari monster itu. Shigemi berteriak padanya untuk memperhatikan jangkauan senjata saat mengayunkannya. Aoi berbalik ke arah monster itu dan mengayunkan pedangnya, tetapi terlalu ceroboh. Tiba-tiba, monster itu menangkap jubahnya dan mengangkatnya ke udara. Shigemi bertepuk tangan dengan puas dan berkata bahwa semua orang melakukan pekerjaan yang baik hari ini. Setiap orang memiliki cara belajar mereka sendiri. Dia menyuruh Momota bekerja lebih keras dan mengikuti yang lain. Momota memerah dan berpikir tentang bagaimana dia tidak bisa melakukan apa-apa.
Sementara anak-anak yang berdiri di belakangnya membicarakannya. Shigemi berkata, "Oke, sekarang aku akan mengalahkan bos dan besok kita akan memiliki sesi pelatihan lainnya." Sebuah monster besar dengan mata kuning muncul di depannya, dan ada tanda bintang merah di dahinya. Pria berambut merah dengan senyum di wajahnya meminta untuk membiarkan dia membunuhnya. Shigemi berteriak, "Tunggu!" Tetapi pria berambut merah itu sudah mengayunkan pedangnya dan memotong telinga monster itu. Dia berbalik ke pria berambut putih dan berkata dengan senyum, "Bos ternyata lemah." Shigemi berkata, "Luar biasa, dia membunuh bos dengan satu tebasan." Namun, di belakang pria berambut merah itu, 3 lidah panjang muncul dari lantai. Sementara dia berkata, "Tidak ada yang istimewa, karena aku yang terkuat." Tiba-tiba, monster itu muncul di sekitar pria berambut merah dan melilitkannya dengan lidah panjangnya. Pria berambut merah melihat ke belakang dengan ketakutan, dan tiba-tiba monster itu menggigit setengah tubuhnya. Darah dari pria berambut merah muncrat keluar dari mulut monster itu. Aoi, Shigemi, dan anak-anak lainnya menyaksikan semua itu dengan terkejut. Ada genangan darah besar di tanah. Momota memikirkan kemungkinan dimakan oleh monster, dan tiba-tiba muntah, lalu berkata bahwa dia sudah hampir dimakan dan harus melarikan diri. Shigemi segera menarik tangan Momota dan berlari ketakutan, berteriak bahwa mereka harus mundur sekarang juga. Seorang pria berambut pirang ditangkap oleh monster dan Shigemi berteriak, "Putus asa." Hal selanjutnya yang terjadi adalah pria itu mati dimakan. Shigemi menunjuk ke sebuah gua dan mengatakan mereka harus bersembunyi di sana. 2 kepala monster mendekati gua dan mulai mengintip ke dalam. Shigemi berkata bahwa makhluk-makhluk ini mendeteksi mangsa berdasarkan suhu tubuh. Dia memastikan bahwa selama mereka tetap di sini, mereka akan aman. Seorang pria berambut gelap menarik kerah Shigemi dan dengan marah bertanya, "Apa yang terjadi orang tua? Bos sudah terbunuh. Kenapa kita tidak kembali ke dunia kita?" Dia berteriak dengan marah meminta Shigemi untuk berbicara. Seorang gadis berambut gelap berlari mendekati pria berambut gelap dan memintanya untuk tenang. Shigemi berkata dengan bingung bahwa kemungkinan besar bos telah berubah. Ini adalah kejadian yang sangat langka di mana 2 bos bertarung memperebutkan wilayah dengan mempertaruhkan nyawa mereka, dan pemenangnya menjadi bos baru. Monster ini bisa meniru apa saja yang dimakannya, jenis yang sangat berbahaya yang dikenal sebagai mimik. Sebuah monster dengan beberapa mata, telinga, dan lidah panjang. Jika mereka ada di sini, tingkat ancamannya pasti tinggi. Gadis berambut gelap, pria marah, dan Momota memandang Shigemi dengan terkejut. Momota berpikir apakah tingkat ancaman telah berubah. Pria itu bertanya dengan tidak senang. "Jadi, berapa tingkat ancamannya sekarang?" Shigemi menundukkan kepala dan berkata, "Sekarang, kemungkinan besar tingkat ancamannya adalah 4. Gadis berambut pirang dengan takut menutupi mulutnya dan air mata mulai muncul di matanya. Mereka semua menatap Shigemi dengan tidak percaya. Momota berpikir, tingkat ancaman adalah 4. Gerbang seperti ini seharusnya menjadi ujian untuk seluruh tim, termasuk kapten dan wakil kapten. Anak-anak berdiri di dalam gua dengan jubah mereka berlumuran darah. Pria berambut pirang bertanya dengan marah, "Apa maksudmu? Kita semua akan mati di sini." Pria berambut gelap berkata dengan marah, "Beraninya kau menipu kami untuk datang ke sini." Tiba-tiba, mereka berbalik dan melihat seorang gadis. Pria berambut gelap bertanya, "Apa yang dia bicarakan?" Gadis berambut pirang berkata, "Maksudku adalah kita tidak bisa keluar lewat jalur yang kita masuki." Dia bertindak aneh dan meminta mereka untuk kembali. Gadis berambut pirang dengan senyum lebar berjalan keluar dari gua. Pria berambut gelap mencoba memintanya untuk berhenti. Dia bertanya, "Apakah kau sudah gila? Sekali melewati gerbang, tidak mungkin kembali tanpa membunuh bosnya." Tiba-tiba, lidah panjang monster muncul di sekitar gadis berambut pirang. Beberapa detik kemudian, darah menyembur langsung ke pria berambut gelap. Dia jatuh ke tanah dan melihat monster itu dengan ketakutan. Kemudian, monster itu menangkap pria berambut gelap dengan lidahnya dan membunuhnya. Momota menutup mulutnya dengan tangan dan berpikir bahwa mereka telah ditemukan. Mereka harus lari sekarang. Tiba-tiba seseorang mendorong Momota. Ketika dia melihat siapa yang melakukan itu, ternyata Shigemi yang melakukannya. Shigemi berdiri di depannya dan berkata bahwa dia tidak punya pilihan. Dia terlalu lemah untuk bertarung, jadi setidaknya dia bisa mengambil serangan untuknya. Momota melihat monster yang muncul tepat di depannya dengan ketakutan. Dia berpikir, mata emas, tanda merah di dahinya, ini bosnya. Momota tertawa gugup. Monster itu mengulurkan lidah panjangnya dan mulai melilit tubuh Momota. Momota berpikir bahwa dia tahu jika dia tidak bertarung, dia juga akan dimakan. Lidah monster itu melilit tubuh Momota dan dia tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, monster itu mengangkat Momota ke udara.
Dia berpikir bahwa semua pelatihan serius ini hanya untuk mati seperti ini. Namun, tiba-tiba monster itu melemparkan Momota ke tanah. Tangannya terluka dan dia berpikir, sakit sekali, darahku hangat, tapi tubuhku terasa sangat dingin. Tiba-tiba suara-suara mulai berteriak meminta bantuan, yang memohon tidak ingin mati. Di dalam mulut monster itu ada kepala anak-anak yang baru saja terbunuh. Monster itu membawa mulutnya lebih dekat ke wajah Momota. Dan Momota sendiri juga tidak ingin mati. Momota meraih pedangnya yang tergeletak tidak jauh dari situ. Matanya bersinar kuning dan dia berteriak bahwa dia tidak ingin mati. Tiba-tiba, Momota menusukkan pedangnya ke mata monster itu. Monster itu mengangkat kepalanya dan berteriak keras. Momota melihat pedangnya dan berkata bahwa ini adalah pertama kalinya dia berhasil menghantam sesuatu. Tiba-tiba Momota mendengar suara. Dia bertanya, suara apa itu? Sebuah jendela status kuning mulai muncul di depannya. Tertulis bahwa pencapaian telah terbuka, serangan pertama di wilayah bos. Momota bertanya, menu game? Tiba-tiba banyak tabel kuning mulai muncul di depan Momota, tertulis bahwa levelnya naik 10 tingkat. Momota bertanya, apa yang sedang terjadi? Tertulis bahwa senjata berada pada tahap peningkatan. Dia bertanya, peningkatan? Tiba-tiba pedang di tangan Momota mulai bersinar dengan cahaya biru terang. Dia melihat tangannya dengan penuh pertanyaan. Beberapa detik kemudian, pedang panjang muncul di tangannya. Momota melihatnya dengan terkejut dan berkata bahwa pedangnya telah berubah. Tiba-tiba, monster muncul di depannya dan mulai berteriak. Momota menggenggam pedangnya erat dan berpikir bahwa dia tidak percaya memiliki kekuatan untuk membunuh monster ini. Tapi semua orang di rumah membencinya. Bahkan setelah bergabung dengan pasukan, mereka tidak peduli. Mereka benar-benar tidak membutuhkannya. Momota bangkit berdiri. Jika dia mati, mereka tetap akan meremehkannya. Momota menjadi marah dan petir kuning muncul di sekelilingnya. Dia berkata, persetan, seolah aku bisa mati begitu saja. Petir biru muncul di sekitar Aoi. Setelah ditinggalkan begitu mudah, dia akan menjadi penyelamat bagi dirinya sendiri. Aoi berlari langsung ke arah monster itu, menyerangnya, dan menemukan tempat yang seharusnya untuknya. Monster itu mengeluarkan lidah panjangnya, tetapi Momota memotongnya dengan pedangnya. Dia marah dan memotong wajah monster itu hingga terjatuh ke tanah. Momota melihat monster itu dengan terkejut dan berkata bahwa dia berhasil. Dia benar-benar berhasil. Namun, tiba-tiba sesuatu terlintas di benaknya. Dia melihat ke bawah dan melihat lidah tajam monster itu menembus tubuhnya. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia tidak bisa bernapas dan mulai kehilangan kesadaran. Dua kepala bos lagi muncul di depannya. Momota berkata dengan marah bahwa dia memotong kepalanya dan dua lagi tumbuh sebagai gantinya. Dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa bergerak. Apakah ini akhir? Aoi menemukan dirinya di dalam mulut monster itu. Tiba-tiba, gumpalan api muncul entah dari mana dan menyerang monster itu, memotong lidahnya. Aoi jatuh ke tanah dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Di depannya berdiri seorang gadis dengan rambut merah dan tanduk panjang. Ada api di sekelilingnya. Momota melihatnya dengan terkejut dan bertanya-tanya apakah mereka adalah anggota The Force, mengingat pakaian yang dikenakannya. Tetapi yang membuatnya kebingungan adalah wanita itu tampak seperti Oni. Lidah-lidah monster muncul dari tubuhnya dan menembak langsung ke arah gadis berambut merah itu. Tetapi dia dengan lincah menghindari serangan monster tersebut. Beberapa detik kemudian, seorang gadis dengan rambut biru muncul. Tanduknya terlihat seperti terbuat dari es. Dia memegang pedang es di tangannya dengan kristal-kristal es kecil terbang di sekelilingnya. Dia menggunakan sihir dan membekukan monster itu dalam es, lalu monster itu meledak menjadi partikel-partikel kecil. Seorang gadis dengan rambut merah muda muncul di samping Momota. Dia melihatnya dan berpikir bahwa dia mengenali gadis ini, mengingat bagaimana dia bertemu dengannya untuk pertama kali di satuan The Force. Gadis berambut merah muda itu berteriak, "Seorang selamat!" Momota bertanya apakah dia membunuh semua monster itu. Dia merasa harus berterima kasih padanya, namun dia tidak dapat mengucapkannya. Jadi, dia menggerakkan tangannya, tetapi dia tidak sengaja meremas payudaranya. Momota sangat malu dan darah mengucur dari hidungnya. Gadis itu menatapnya dengan penuh pertanyaan. Aoi menutup matanya dan berkata bahwa payudara itu sangat lembut. Gadis berambut merah muda menatap Aoi dengan senyum. Dia bertanya apakah dia adalah orang yang sama sebelumnya. Dia terkejut bagaimana dadanya tertusuk sampai tembus dan hampir mati. Aoi menatapnya dengan bingung dan berpikir bahwa dia tidak seperti yang dia bayangkan. Gadis berambut merah muda itu dengan malu berkata bahwa Aoi sudah meremas payudaranya cukup lama. Mesum, ucapnya. Darah kembali mengucur dari hidung Momota. Gadis itu bertanya dengan cemas apakah dia mati. Dia meminta Aoi untuk mengatakan sesuatu.
Terlihat roh Momota ingin keluar dari tubuhnya. Beberapa waktu kemudian di rumah sakit, Aoi membuka matanya dan melihat alat di samping tempat tidurnya. Dia bertanya-tanya di mana dia berada dan apa yang terjadi padanya. Tiba-tiba, gadis berambut merah muda masuk ke dalam ruangan. Dia berlari dengan riang ke arahnya, melambai-lambaikan tangannya, dan berteriak, "Selamat pagi! Senang melihatmu sudah bangun." Momota melihatnya dengan bingung. Dokter telah menyembuhkannya. Dia terlihat seperti sudah dihajar oleh Oni, jadi dia sangat gugup dan khawatir hal itu bisa berakhir sangat buruk. Aoi melihatnya dengan takut dan berkata, "Tentu saja." Dia meletakkan tangannya di kepalanya dan mulai mengingat apa yang terjadi padanya. Dia berpikir bahwa monster itu membunuhnya, tetapi gadis itu menyelamatkannya atau semacamnya. Gadis berambut merah muda melambaikan tangannya dengan riang dan berkata, "Kamu tahu, darahmu mengucur seperti pancuran. Itu sangat lucu." Dia bertanya apakah dia bersikap kasar dan kemudian meminta maaf sambil tertawa kecil. Momota berpikir bahwa dia harus berterima kasih padanya. Momota berdiri dan meminta maaf, tetapi tiba-tiba dia merasakan sakit dan memegang dadanya dengan tangan. Gadis berambut merah muda itu bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia meletakkan tangannya di lengan Aoi dan bertanya apakah itu sakit. Dia berkata bahwa sepertinya dia ditusuk sampai tembus seluruh tubuhnya atau semacamnya. Dia berkata bahwa Aoi tidak perlu khawatir dan relaks saja. Rasa sakit itu adalah bukti bahwa dia masih hidup. Aoi berkata dengan linglung bahwa dia masih hidup. Dia mengingat tubuh-tubuh yang berdarah dan Dungeon itu, lalu air mata mulai mengalir dari matanya. Gadis itu menatapnya dengan heran dan bertanya apakah dia menangis. Momota kaget. Gadis itu meletakkan tangannya di kepala Aoi dan berkata bahwa itu normal. Dia bertanya apakah ini pertama kalinya Aoi di luar gerbang. Semuanya telah berjalan salah, tentu dia takut. Gadis itu tersenyum dan berkata, "Bagus sekali kamu bisa bertahan. Kamu cukup kuat, kan?" Momota melihatnya dengan terkejut dan dengan air mata di matanya berkata bahwa dia tidak pernah merasa kuat. Gadis itu bertanya apa yang dia minta maafkan. Mereka sendirian di sini jadi dia bisa menangis. Momota berpikir bahwa dia adalah orang yang sangat baik. Dia menyentuh matanya dan bertanya tentang kacamatanya. Gadis itu duduk di tempat tidur dan bertanya apa yang terjadi. Momota berkata bahwa biasanya dia tidak bisa melihat apapun tanpa kacamatanya. Tetapi sekarang semuanya sangat jelas. Gadis itu melihatnya dengan takut dan berkata bahwa dia lupa memperkenalkan dirinya. Dia tersenyum dan berkata bahwa namanya adalah Onigashima Misaki dan menyapanya. Aoi tersenyum dan menyebutkan namanya, Momota Aoi. Tiba-tiba, seorang pria berambut pirang dengan kacamata hitam muncul di depan mereka. Wakil Kapten Divisi Pertama, Soriki Hideto, mantan prajurit pasukan bela diri. Soriki dengan tegas berkata bahwa dia harus segera mengikutinya. Misaki berbalik ke arah Soriki dan bertanya dengan marah apa yang sedang dia lakukan. Soriki menunduk di atas Misaki dan berkata bahwa ada perintah mendesak dari markas besar, dan Aoi akan diadili atas tanggung jawabnya dalam insiden ini. Beberapa waktu kemudian, Aoi berdiri di tengah ruangan tertutup dengan tangan diborgol. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tampaknya ada banyak orang penting di sini. Pengadilan macam apa dan tanggung jawab apa yang sedang mereka bicarakan? Soriki mendekati Momota dan meminta mereka untuk langsung membicarakan kasus Aoi. Kecelakaan yang terjadi adalah kesalahan dalam menilai bahaya gerbang dan kematian 23 orang. Pria dengan rambut kepang dan pria dengan rambut biru menyaksikan dengan terkejut. Soriki melihat tablet dan berkata bahwa Aoi adalah pelakunya. Menurut laporan, dia adalah satu-satunya yang menentukan tingkat bahaya gerbang tersebut. Dia sengaja mengirimkan pasukan ke dalam gerbang dengan level tinggi. Aoi bertanya dengan bingung apa yang sedang mereka bicarakan. Dia tidak melakukannya. Soriki berteriak padanya untuk tidak berbohong. Tiba-tiba, Aoi tersengat listrik. Petir biru muncul di sekelilingnya dan dia jatuh berlutut. Soriki bertanya apakah dia tahu apa yang telah dia lakukan. Dia secara teknis seorang pembunuh. Mata Aoi tampak kosong. Dia bertanya, "Mengapa? Siapa yang melakukan ini?" Ketika dia melihat pria yang cacat di depannya, dia langsung paham bahwa Hayasaka Shigemi mengarang cerita, yang membuatnya benar-benar syok. Shigemi berkata bahwa dia menyuruh Aoi untuk memeriksa tingkat bahaya Dungeon. Tetapi Aoi mengatakan bahwa tidak mungkin tingkat bahaya gerbang berubah begitu cepat, jadi mereka langsung masuk. Soriki berkata bahwa dengan demikian, satu-satunya saksi yang selamat adalah seorang veteran yang telah banyak berkontribusi untuk pasukan. Mereka percaya bahwa pernyataannya dapat dipercaya. Aoi berteriak bahwa itu tidak benar. Tiba-tiba, dia tersengat listrik lagi. Soriki berteriak padanya untuk diam. Momota berpikir, Shigemi, mengapa dia berbohong? Gadis berambut biru dan gadis berambut merah marun menatapnya dengan penghinaan.
Mengatakan fakta bahwa dia selamat mengingat kelemahannya adalah hal yang tidak wajar dan dia hanya berhasil karena dia tahu tingkat bahaya gerbang itu. Aoi berteriak bahwa itu tidak benar. Wanita itu mengaitkan tentangnya yang selalu diejek karena senjatanya yang lemah dan inilah cara dia memutuskan untuk membalas dendam. Momota berkata bahwa ini pasti suatu kesalahan, dia tidak akan pernah melakukan hal itu. Suara seseorang bertanya apakah mereka bisa melihat bahwa dia begitu sombong sehingga dia tidak menyesali apa yang dia lakukan. Tiba-tiba seseorang muncul di depan mereka dan berkata bahwa pasukan harus mengumpulkan semua orang untuk merespons gerbang di depan mereka. Di depan mereka berdiri seorang gadis dengan rambut putih dan mata tertutup, Kapten Divisi Pertama, Finn Adelheid. Dia berkata bahwa menempatkan rekan-rekan mereka dalam bahaya atau membuat mereka lemah bukanlah sesuatu yang bisa mereka maafkan. Sulur-sulur putih muncul di belakang Finn dan melilit tubuh Momota, dan oleh karena itu sekarang Aoi akan dieksekusi. Sebuah gilotin mawar merah muncul di atas kepala Momota. Aoi berpikir dengan takut, dihukum mati? Tidak mungkin. Begitu saja. Dia seharusnya menduga bahwa tidak ada yang akan pernah percaya padanya. Pada akhirnya, tidak masalah di mana dia berakhir. Finn tersenyum puas dan berkata selamat tinggal padanya. Pisau gilotin turun dengan tajam dan hampir mendekati kepala Momota, tetapi tiba-tiba sesuatu menghentikannya, dan gilotin mawar merah itu menghilang. Finn bertanya siapa yang berani menentangnya. Seorang gadis muncul di depannya dan berkata bahwa dia adalah Kapten Divisi Ketiga, Onigashima Misaki. Dia berkata bahwa dia menentang hukuman ini. Momota melihat Misaki dengan terkejut dan berpikir karena dia tampak seperti orang yang berbeda. Kapten Finn bertanya apa maksudnya semua ini. Misaki berkata bahwa Momota hanya seorang rekrutan baru. Finn bersikeras bahwa terdakwa harus bertanggung jawab penuh atas insiden gila ini. Orang-orang yang menyaksikan berkata bahwa ini semakin menarik. Pria dengan rambut ungu tersenyum dan bertanya siapa yang akan menang. Misaki berkata bahwa itu masuk akal. Finn berkata bahwa anak ini bisa saja salah satu monster yang menyamar. Dia mendekati Momota dan berkata dengan senyum bahwa anjing ini tidak akan lagi dimasukkan ke dalam skuad manapun. Dia hanya kotor. Siapa lagi yang bisa bertanggung jawab? Momota menatap Finn dengan terkejut dan membayangkan gambaran tentangnya sebagai anjing kotor. Finn mendekati Misaki dan meraih dagunya, bertanya apakah dia ingin mengadopsi anjing yang tidak berguna ini. Misaki berkata, tepat sekali. Dia mengangkat tangannya dan berkata dengan puas bahwa dia punya proposal. Dia meminta agar Aoi bergabung dengan skuadnya dan dia akan mengawasi setiap gerakannya, bahwa dia akan merehabilitasi Aoi. Aoi menatapnya dengan bingung dan bertanya, apa? Aoi menangis dan berkata bahwa Gyaru yang baik dengan introvert ternyata ada. Setelah itu, di barak divisi ketiga, Misaki berkata dengan gembira, jadi, mulai besok, Momota akan bergabung dengan kita. Dia meminta semuanya berkumpul. Momota dan Misaki berdiri di depan kerumunan orang. Tetapi, respon rekan-rekannya tidak sesuai harapannya. Misaki marah dan bertanya mengapa semua orang terlihat tidak bersemangat. Tiba-tiba, seorang gadis berambut biru muncul di belakang Misaki dan berkata, ayolah Misaki. Dia adalah wakil kapten divisi ketiga, Kijaranka, 20 tahun, mantan guru TK. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, semua orang sedikit bingung. Dia benar-benar mengundang pria ini untuk bergabung dengan tim mereka, dan lebih dari itu, dia memakai kerah pengawasan. Ranka menunjuk ke leher Momota. Dia mengatakan bahwa dia adalah wakil kapten dan berharap Misaki setidaknya berbicara padanya sebelum melakukan hal yang gila. Misaki memohon maaf dan berkata bahwa dia sedang dalam kepanikan besar. Ranka berdiri di depan Momota dan berkata dengan senyum, bisa kubayangkan, Kapten Finn memutuskan untuk mengeksekusinya di tempat, dia hanya membiarkannya pergi dengan kerah pengawasan. Dia pasti sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Momota tiba-tiba merasa canggung dan berpikir apakah dia benar-benar berusaha mengeksekusinya. Tapi dia tidak terbunuh berkat Misaki. Dia menatap Misaki dengan gembira dan berkata bahwa dia perlu menata dirinya sendiri. Misaki berkata, oke, besok adalah hari pertama Momota bekerja. Sementara itu, Momota berdiri di depan Misaki dan bertanya, apakah ada lagi yang perlu dilakukan? Misaki menjawab, tentu saja, bodoh, sambil mengangkat tangannya dengan gembira dan menyuruhnya untuk pergi dan mendapatkan kembali kepercayaan mereka. Dia harus memberikan yang terbaik saat berada di tim mereka untuk menunjukkan bahwa dia bisa berhasil dengan The Force. Momota berpikir bahwa dia harus membuktikan dirinya. Gadis itu bertanya dengan senyum, jika kamu bertugas, mereka harus menerimamu di tim. Momota berpikir, setuju bahwa dia sepertinya ingat bagaimana mereka diberitahu bahwa perlu untuk bersatu dengan rekan-rekan sekuat mungkin saat menjalankan tugas resmi. Misaki dengan gembira berbalik ke tim dan meminta seseorang untuk mengurusnya. Kerumunan orang terdiam canggung.
Misaki dengan marah menyuruh mereka untuk tidak memperburuk situasi. Seorang pria berambut merah mempertanyakan Momota yang meninggalkan tim sebelumnya untuk mati. Jika mereka membiarkannya bergabung, dia mungkin mengulangi triknya. Misaki menepuk punggung Momota dan berkata, "Tidak apa-apa, Momota tidak akan melakukan itu, tapi jika Momota akan meninggalkan siapapun, dia akan bertanggung jawab secara pribadi." Ranka bertanya bagaimana dia akan melakukannya jika dia tidak menawarkan metode yang memadai. Tidak ada yang akan menganggap kata-katanya serius. Misaki tersenyum dan dengan tajam menggesek lehernya dengan ibu jarinya, mengatakan bahwa dia siap bertaruh nyawanya untuk ini. Dia memandang dengan menakutkan dan bertanya apakah semua setuju. Pria berambut gelap dan gadis berambut abu-abu menatapnya dengan pertanyaan. Misaki tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, "Kalau begitu, semua bebas." Tiba-tiba, sebuah suara mencoba menghentikan Misaki. Dia berbalik dan Momota mendekatinya. Dia bertanya apa yang terjadi dan mengapa Misaki menatapnya dengan pertanyaan. Momota bertanya mengapa dia melakukan semua ini untuknya, menghentikan eksekusinya, mencoba membuatnya diterima, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuknya. Mengapa dia melakukan sesuatu yang begitu bodoh? Misaki tiba-tiba mendekati wajah Momota dan menarik jaketnya ke bawah. Momota menatapnya dengan terkejut. Dia meraih pipinya dan berkata bahwa dia seperti buku terbuka. Momota berbalik karena malu. Misaki dengan gembira bertanya apakah dia benar-benar berpikir dia akan menciumnya. Momota berkata dengan bingung, "Tidak, tidak pernah." Misaki berkata bahwa dia ada di bawah pengawasan. Perintah kapten adalah mutlak. Misaki menekan dadanya ke arah Momota. Momota tidak bisa berpikir jernih ketika aset Misaki menyentuhnya. Misaki bertanya, "Kamu bertanya kenapa?" Dia mendorongnya ke dinding dan berkata, "Sebenarnya." Momota benar-benar luluh karena Misaki ingin mengatakannya dalam kondisi seperti ini. Misaki melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia selalu mengawasinya. Momota menatapnya dengan penuh pertanyaan. Misaki mengatakan bahwa cara pedang itu bersinar saat memilihnya. Hal yang sama terjadi pada seorang pria yang sangat dihormatinya. Momota tersenyum dan berpikir bahwa ternyata ini yang dia maksud. Dia bertanya-tanya apakah itu cahaya yang sama, lalu pedangnya mungkin ada di sana juga. Dia bertanya di mana pria itu sekarang. Misaki mengatakan bahwa pria itu tidak lagi bersama mereka, dia meninggal melindunginya di balik gerbang. Saat dia melihatnya, dia memutuskan bahwa ini adalah kesempatannya untuk melindunginya. Dia tersenyum dan berkata, "Momota, aku tahu kau bukan orang yang sama, tapi tetap saja, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian." Momota mengulurkan tangan dan meminta maaf. Tetapi Misaki berpaling dan berkata bahwa sepertinya keadaan menjadi terlalu berat di sana. Misaki melambaikan tangannya dan berkata, "Bagaimanapun, lakukan yang terbaik." Dia menyuruhnya untuk mencoba menjadi bagian dari tim sebelum besok. Momota menunduk dan berkata, "Misaki, dia memiliki masa lalu seperti itu." Tiba-tiba, seseorang memanggil Momota dan berkata, "Di sana kau rupanya." Seorang pria berambut pirang meminta maaf dan berkata bahwa mereka sedikit kasar. Momota berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Pria berambut pirang itu merangkul leher Momota dan dengan gembira menyuruhnya bergabung dengan tim mereka jika dia mau. Momota bertanya, "Memangnya boleh?" Pria berambut pirang itu berkata, "Ya, karena kapten sampai sejauh ini untuk menjamin dia." Momota berpikir bahwa ini juga berkat Misaki. Kali ini dia akan membuktikan dirinya berguna. Saat itu, dia tidak tahu bahwa yang terburuk belum datang. Momota berdiri di depan monster dengan pedang di tangannya. Tiba-tiba, lantai di mana ia berpijak runtuh dari bawah kakinya dan dia jatuh ke jurang yang dalam. Dan saat itulah transformasinya baru saja dimulai. Momota melihat dirinya di cermin dengan bingung dan berkata bahwa ketika dia pertama kali menyadari matanya setelah di rumah sakit, dia bertanya mengapa mereka berubah menjadi kuning. Misaki berkata dengan gembira, bertanya-tanya apakah Momota sudah berhasil menemukan tim. Tiba-tiba, Ranka memanggilnya dan bertanya apakah ia bisa berbicara sebentar. Sepertinya salah satu tim masuk ke gerbang lebih awal dari yang direncanakan. Misaki melihat ke arah Ranka dengan penuh pertanyaan. Sementara itu, Momota berdiri di tengah medan perang dengan pedang di tangannya. Monster mulai mengelilinginya, level bahaya, 3. Monster pembakar sampah yang tampak seperti anjing dengan mata virus yang bersinar memperlihatkan taring mereka dan berjalan menuju Momota. Dia berpikir bahwa dasar tebing itu penuh dengan mayat monster. Jadi dia beruntung hanya terkilir pergelangan kakinya. Tetapi, kemana semua orang pergi? Monster itu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar. Momota bertanya-tanya apakah mereka benar-benar terpisah, atau hanya meninggalkannya untuk nasibnya. Monster itu melompat ke arahnya dan menggigit pedangnya dengan taringnya. Tiba-tiba, cairan hijau keluar dari mulut monster itu. Momota berteriak keras dan mengayunkan pedangnya dengan tajam, memenggal kepala monster itu.
Momota mulai berulang-ulang mengatakan bahwa itu sakit, sangat sakit. Dia melihat tangannya, ada luka bakar. Seluruh wajahnya penuh dengan luka bakar besar. Dia bertanya-tanya apakah kepalanya terbakar. Baru saja ketika dia berpikir bahwa dia telah menemukan teman, dia ditinggalkan. Menyebalkan, tapi dia harus berjuang. Pedangnya jatuh dari tangannya dan dia jatuh ke dalam air yang dalam, imajinasi dari seberapa putus asanya dia. Momota bertanya-tanya mengapa dia bahkan berjuang. Dia mengingat Misaki dan berkata bahwa dia siap mempertaruhkan nyawanya. Benar, dia punya alasan untuk terus berjuang. Tiba-tiba, tangan Misaki meraih tangan Momota dari dalam air keputusasaannya. Untuk pertama kalinya seseorang percaya padanya, seseorang memujinya. Dia menemukannya dan bahkan membantunya. Dia tidak bisa membiarkan Misaki sedih. Momota bangkit kembali ketika monster siap menyerang di atasnya. Dia tidak bisa terus-menerus dilindungi. Momota mengangkat pedangnya ke atas dan petir kuning muncul di sekitar lengannya, lalu menebas semua monster. Dia berkata bahwa dia akan melindunginya. Sebuah layar kuning muncul di depannya, tertulis bahwa levelnya telah dinaikkan ke level 20 dan senjatanya sedang diperbaiki. Tiba-tiba, senjata Momota mulai bersinar kuning. Dia melihat pedang itu dengan penuh pertanyaan dan bertanya-tanya apakah penampilannya akan berubah lagi. Momota menyentuh wajahnya dan merasa bahwa rasa sakitnya hilang, dan bertanya-tanya apakah pedangnya itu akan terus berubah bentuk. Bagaimanapun, posisinya tidak banyak berubah. Sebuah monster besar dengan mata kuning yang bersinar muncul di depannya dan ada tanda silang merah di dahinya, seekor bos monster. Momota menggenggam pedangnya dengan erat dan berkata bahwa sekarang dia punya kesempatan untuk mengubah segalanya. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak, ini karena dia percaya padaku, untuk Misaki." Momota mengayunkan pedangnya dan menyerang monster itu. Dia bisa melewati semua tantangan ini. Sementara itu, seseorang mulai bertepuk tangan dan berkata bahwa semuanya berjalan dengan baik. Mantan rekan tim Momota berkata sambil tertawa bahwa mempertaruhkan nyawa untuk orang seperti itu, Kapten Misaki benar-benar terlalu baik. Sedari awal mereka tidak pernah menerimanya. Pria berambut gelap berkata bahwa Momota mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Tiba-tiba, ada pedang di dekat tenggorokannya. Misaki dan Ranka berdiri di depannya. Misaki bertanya apakah yang baru saja mereka katakan itu benar. Pria berambut gelap bertanya apa maksud Kapten. Sekarang semuanya sudah diputuskan, jika pria itu mati, dia tidak harus bertanggung jawab. Misaki tampak begitu marah dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir ini akan membuatnya lebih bahagia. Tetapi, Ranka menyuruh Misaki untuk menenangkan diri. Tiba-tiba, sebuah suara mulai berbicara. Berita terbaru dari markas besar, sebuah layar hijau muncul dari sarung tangan Ranka. Tertulis bahwa gerbang nomor 23 di wilayah 8 menghilang. Suara seseorang berkata bahwa semua orang di dekatnya siap membantu pasukan. Ranka bertanya, gerbang nomor 23 di wilayah 8? Bukankah ini gerbang tempat Momota berada? Pria berambut pirang bertanya dengan terkejut. Apa? Ranka tersenyum dan berkata bahwa hilangnya gerbang hanya bisa berarti satu hal. Bos telah dikalahkan. Ketiga penjahat itu terheran-heran atas situasinya. Misaki berlari melalui hutan dan melihat Momota di dekatnya. Dia berlutut dengan pedang tertancap di tanah. Dia berlari ke arahnya dan menyuruhnya tenang dan membiarkan dia melihat lukanya. Momota berkata bahwa dia percaya padanya. Misaki, sementara tubuhnya gemetar. Momota berkata Misaki yang menerima Momota, dia sangat bahagia. Dia canggung dan sering dipukul, tetapi jika dia tidak menyerah, dia bisa menjadi lebih kuat, dan dia bisa berubah. Sampai semuanya berakhir dia terus mempercayainya dan terus berjuang. Dia meraih bahunya dan berkata bahwa dia berjanji tidak akan pernah mengkhianatinya. Dia akan melindunginya, dia akan menjadi lebih kuat. Momota meminta Misaki untuk tidak bersedih untuknya. Misaki hanya dapat terkejut dan tersipu malu, juga hatinya mulai berdegup kencang. Setelah itu, seseorang bertanya, apakah kamu mendengar tentang pendatang baru itu? Dia menyelesaikan gerbang level 3 sendirian. Pria berambut gelap berkata dengan senyum, itu luar biasa, sepertinya tim ketiga aman. Dia mengalahkan bosnya. Pria berambut hitam bertanya, dan menutup gerbang sendirian. Pria berambut merah berkata dengan tersenyum, dia berani menonjol dariku, pendatang baru yang sangat mengganggu. Sementara itu, Momota yang terlihat berantakan melihat refleksinya di cermin dengan terkejut, dan berkata bahwa rambutnya juga berubah. Momota menutup gerbang itu sendiri, sebuah pencapaian luar biasa, jadi dia dipuji karenanya. Momota berdiri di panggung di depan Finn. Finn memberitahunya untuk terus bekerja sekeras mungkin sebagai anjing Misaki. Momota terkejut dan berkata, iya nona. Namun, ini tidak mengubah fakta bahwa dia diperlakukan seperti tahanan. Seorang pria berambut hitam, pria berambut pirang,
seorang gadis berambut merah, dan pria berambut coklat memandangnya dengan curiga. Anehnya, semua orang memperlakukannya sama. Seseorang sedang memegang gunting dan memotong rambut Momota. Jujur saja, ini membuatnya senang. Rambut Momota menjadi pendek. Seseorang berkata bahwa potongan rambutnya sudah selesai dan hasilnya bagus. Momota berbalik dan berterima kasih dengan canggung, tetapi dia jauh lebih bahagia karena sesuatu yang lain, yaitu dia akhirnya merasa seperti memiliki tempat yang dia miliki. Dalam perjalanannya, Ranka dan Misaki bertemu dengannya. Mereka mendekatinya dan Ranka bertanya dengan tersenyum apa yang mendorongnya. Misaki berkata dengan gembira bahwa dia memotong rambutnya. Momota berkata bahwa dia ingin menjadi lebih kuat. Dia selalu lemah, jadi ini adalah caranya mengucapkan selamat tinggal pada dirinya yang lama. Jujur saja, dia sangat malu. Warna rambutnya berubah dan lukanya terlihat jelas. Misaki berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Ini adalah bukti bahwa dia hidup hingga saat ini. Luka dan gaya rambutnya sangat keren. Dia menyukainya. Momota melihatnya dengan penuh pertanyaan dan dengan canggung berterima kasih. Misaki menepuk punggungnya dan berkata bahwa ini adalah tugas pertamanya sebagai bagian dari tim baru. Dia memintanya untuk memberikan yang terbaik karena mereka sekarang satu tim, dan dia bisa memanggilnya hanya Misaki. Momota berkata bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Misaki berhenti di depan gerbang dan berkata dengan gembira bahwa ini adalah tugas pertama mereka, gerbang di taman ketiga. Dia memberi jempol pada Ranka dan di tangannya ada robot level Dungeon. Misaki berkata bahwa dia akan mengurus persiapan dan meminta Ranka memperkenalkan mereka satu sama lain. Seorang pria berambut merah berdiri dengan tangan di belakang kepala dan berkata sesuatu. Momota bertanya apakah dia bisa memperkenalkan dirinya. Pria berambut merah itu berkata bahwa namanya adalah Haruki, anggota bagian ketiga, mantan pewaris hotel. Seorang pria berambut hijau sedang mengelap pedangnya dengan kain dan berkata bahwa namanya adalah Sarubami Jin, anggota bagian ketiga, mantan pewaris pabrik bir. Momota mencoba memperkenalkan dirinya, tapi Haruki memberitahunya untuk tidak khawatir karena dia tidak ingin mengingat nama seorang pria. Momota melihat dengan canggung dan penuh pertanyaan pada Haruki. Misaki mengarahkan mereka ke gerbang dan berkata bahwa mereka memiliki tugas pertama hari ini. Ini menunjukkan bahwa permintaan penaklukan tim ketiga telah diterima dan gerbang telah dipindai. Seseorang bertanya apakah dia pikir Misaki menyukainya. Momota berkata dia tidak tahu, tapi Haruki mengepalkan tinjunya dan bertanya dengan kesal mengapa dia bersikap seperti ini. Jin berkata bahwa dia setuju, dia juga tidak menyukai orang ini. Mereka jarang setuju dalam hal apapun. Jin memberitahu Momota untuk tidak berpikir bahwa dia sama dengannya. Dia tidak punya alasan kosong seperti dirinya. Dia mendekati Momota dan berkata bahwa dia mendengar bahwa dia mengalahkan bos sendirian. Jin tidak pernah berpikir dia akan terlihat begitu lemah. Ranka berkata bahwa sudah cukup, dia meminta mereka untuk akur sekarang. Misaki melambaikan tangannya dan bertanya apakah semua orang siap pergi untuk menyerang gerbang. Haruki tersenyum manis dan berteriak bahwa dia siap kapan saja. Momota melihatnya dengan canggung. Misaki memberi jempol dan berkata bahwa Haruki selalu dalam suasana hati yang baik. Haruki dengan senang hati merespon seperti anjing penurut dan berkata bahwa tentu saja, suasana hatinya jauh lebih baik saat dia ada. Momota berpikir tentang Haruki yang bersikap berbeda dengannya, dan pada saat ini dia bisa melihat ekor Haruki. Jin melewati Momota dan berkata bahwa mungkin dia hanya sampai sejauh ini karena keberuntungan. Dia sendiri yang akan menilai apakah itu keberuntungan atau keterampilan. Momota melihatnya dengan canggung dan berkata oke. Ranka mendekatinya dengan tersenyum dan berkata bahwa Jin selalu sedikit curiga. Momota tertawa dan berpikir bahwa dia tidak akan setuju dengan mudah. Dia memasuki gerbang level bahaya 3, gua berlian, terdapat banyak kristal di sekitarnya. Momota berkata dengan kagum betapa indahnya tempat itu. Ranka berkata bahwa sekarang bukan waktunya untuk terkejut, tidak boleh bersantai di gerbang, tidak peduli seberapa indahnya tempat itu, mereka masih di dalam Dungeon. Sebagai bukti, tiba-tiba dari udara muncul dua kura-kura besar dengan cangkang berlian. Haruki menggenggam pedangnya dengan erat dan berkata bahwa mereka datang. Monster itu melompat langsung ke arah Momota, tapi dia mengayunkan pedangnya dan hampir membelah cangkang monster itu. Dia berpikir bahwa itu sangat keras karena ditutupi kristal. Haruki dan Jin menyerang monster yang menyerang mereka. Momota melihat mereka dengan takjub dan berkata luar biasa. Ranka mendekati Momota dan berbisik agar dia tidak kalah dari mereka. Dia harus menunjukkan sisi baiknya kepada Misaki. Momota menoleh padanya dan berkata bahwa dia tidak berencana melakukan itu. Ranka tersenyum padanya dan menyuruhnya melakukan yang terbaik. Momota pura-pura batuk dan berpikir tidak peduli mengapa dia melakukan ini. Ranka benar, dia harus berusaha sebaik mungkin. Seekor monster tiba-tiba menyerang Momota, dia mengayunkan pedangnya dengan tajam dan mengalahkan monster itu.
Dia melihat pedangnya dan berkata bahwa dia hanya perlu menusuknya di tempat yang tidak ada kristalnya. Momota mengayunkan pedangnya dan membunuh beberapa monster dengan satu tebasan. Di sisi lain, Haruki dan Jin melihatnya. Haruki berkata bahwa sepertinya itu bukan hanya keberuntungan. Misaki mengayunkan pedangnya dan berkata bahwa itu sudah semua untuk monster di area ini. Momota menghela nafas berat dan melihat pedangnya, berpikir bahwa dia telah menang cukup banyak. Dia melihat pantulan dirinya dibilah pedang, tapi dia merasa aneh. Ranka berkata dengan penuh pertimbangan bahwa ini sangat aneh. Momota bertanya kepada Ranka apakah ada sesuatu yang salah. Sebuah layar hijau muncul dari sarung tangan Ranka, menunjukkan waktu 3 jam 3 menit. Ranka berkata bahwa sudah 3 jam sejak mereka masuk dan mereka sudah cukup dalam, tapi bosnya belum terlihat. Mereka berdiri di atas batu yang terbuat dari kristal dan melihat ke kejauhan. Momota berkata bahwa baru saja dia menyebutkannya. Jadi, dia menancapkan pedangnya ke tanah. Haruki mencemoohnya karena kelelahan. Tetapi tiba-tiba, Haruki dan Jin jatuh ke tanah dan pingsan. Ranka melihat mereka dengan penuh pertanyaan dan bertanya, "Haruki, Jin." Dalam hitungan detik, hidung Misaki mulai berdarah. Ranka menangkap Misaki yang hampir jatuh dan berkata bahwa bahkan dia pun merasa lemah. Momota berpikir bahwa mereka semua jatuh pingsan. Apa yang terjadi? Jika terus seperti ini kita semua akan mati. Tiba-tiba, sebuah layar kuning muncul di depan Momota, tertulis tentang pemulihan dari keadaan anomali.